Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Novrianto, NIM 2024 1037 01 10 500, Fakultas Teknik jurusan Informatika. Hari ini saya akan membahas program C. Adapun yang ingin saya bahas adalah sejarah bahasa C, pendapat berdasarkan tahun, ada manfaat bahasa C, dan contoh penerapan bahasa C. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam sejarah bahasa C. Jadi, C adalah bahasa pemrograman yang telah digunakan lebih dari 50 tahun. Dan sampai saat ini bahasa C itu sangat relate ya. Kemudian Dennis Ritchie dan Ken Thompson merancang C pada tahun 1972 untuk mengatasi keterbatasan bahasa B di Bell Telephone Laboratories. Jadi Dennis Ritchie ini, orang ini adalah pencipta bahasa C. Kemudian Ken Thompson ini adalah perancang bahasa B. C dirancang khusus untuk menulis sistem operasi dan perangkat lunak, terutama Unix. Unix ini adalah sistem operasi sama seperti Windows, macOS, atau Linux. Unix ini bisa dibilang OS pertama di dunia pada tahun 1969. Dan bahasa C ini memiliki sintaks yang mirip B. Jadi sintaks itu adalah bahasanya, tetapi menawarkan tipe data lebih kompleks dan fitur baru seperti struktur dan pointer. Jadi C ini adalah upgrade dari B. Oke. Kemudian pendapat ahli. Dennis Ritchie selaku perancang pada tahun 1972 mengatakan bahwa bahasa C ini dirancang untuk memudahkan pengembangan sistem operasi dan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap perangkat keras. Perangkat keras itu kayak yang fisiknya ya, yang kita itu bisa pegang, itu namanya perangkat keras. Pendapat dari Brian Kernighan dalam buku The C Program Language yang ditulis bersama Ritchie, Kernighan menggambarkan C sebagai bahasa yang sederhana tetapi kuat yang memungkinkan programmer untuk menulis kode yang efisien dan portable. Kemudian Bjarne Stroustrup pada tahun 1983. Jadi Bjarne Stroustrup ini adalah pencipta C++ atau ekstensi dari C. Stroustrup mengatakan bahwa bahasa C adalah fondasi penting untuk pemrograman berorientasi objek dan bahwa pemahaman yang baik tentang C sangat bermanfaat bagi program C++. Tanpa adanya C, program C++ itu tidak ada, guys. Ini adalah kedua tokoh besar yang membantu zaman sekarang itu kita itu bisa belajar bahasa C dari buku beliau The C Program Language. Dan C++ yang C++ ini bisa menambahkan objek dan kelas. Kemudian saya akan membahas manfaat bahasa C. Yang pertama, portabilitas. Program C yang ditulis dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dengan sedikit atau tanpa perubahan. Jadi C ini bisa ditulis di berbagai sistem operasi. Kita tuh bisa memakai dengan Windows, macOS, atau Linux tanpa ada sedikit perubahan bahasa atau sintaks. Kinerja tinggi. C memberikan akses langsung ke memori dan perangkat keras, memungkinkan aplikasi berjalan dengan cepat dan efisien. Kemudian kontrol yang mendalam. Bahasa C memungkinkan pengembangan untuk mengelola memori dan sumber daya sistem secara langsung. Ideal untuk pengembangan sistem dan embedded system. Jadi embedded system ini adalah sistem yang berjalan sendiri menghubungkan perangkat keras dan software. Adapun embedded system ini ya kayak BIOS, kemudian keyboard, GPU, sound card. Sound card ini mengatur audio dalam PC. Masih banyak embedded system lainnya yang mungkin belum bisa saya sebutkan. Jadi embedded system ini ya sistem yang tidak bisa diatur oleh pengguna, jadi memang tertanam di dalam sistem, di dalam komputer.
Kemudian modularitas. Dengan fitur seperti fungsi dan header file, C memungkinkan pengembangan kode yang terstruktur dan mudah dikelola. Jadi C ini sangat terstruktur dan sangat mudah dikelola karena ada banyak sekali modulnya. Kemudian bahasa dasar. Walaupun ada bahasa B atau bahasa sebelumnya lagi, C ini bisa dibilang sebagai cikal bakal dari bahasa-bahasa lainnya. Mungkin kan kita bisa tahu dari C++ itu adalah ekstensi dari program C. Kemudian ada Java untuk membuat aplikasi, Python yang modern sekarang ini mungkin yang penggunaannya bisa banyak sekali. Oke, mungkin itu aja. Terus komunitas yang besar. Terdapat banyak sumber daya tutorial dan forum yang mendukung pembelajaran dan pemecahan masalah dalam bahasa C. Jadi kalau kita belajar bahasa C, itu manfaatnya itu kita dapat komunitas yang sangat besar. Banyak programmer pemula atau programmer profesional sekalipun itu mereka belajar dari dasar dan mereka membangun suatu komunitas yaitu belajar bahasa C, karena programmer profesional itu pasti dasarnya dari C. Dukungan untuk pengembangan sistem operasi. C digunakan dalam banyak sistem operasi sehingga penting untuk memahami cara kerja sistem. Terus fleksibilitas. C dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan perangkat lunak sistem hingga pengembangan game dan aplikasi desktop. Jadi C ini sangat fleksibilitas karena C itu bisa membuat software, terus ada aplikasi, kemudian ada pengembangan game, mungkin game-game yang lama ya, terus ada aplikasi desktop, banyak sekali. Oke, kemudian kita akan masuk ke penerapan bahasa C. Pengembangan sistem operasi. Jadi C ini bisa diterapkan untuk mengembangkan suatu sistem operasi seperti Unix, Linux, Windows, macOS itu dikembangkan dengan bahasa C. Perangkat lunak system, kemudian ada embedded system, kemudian ada pengembangan game, terus driver perangkat keras. Jadi C ini bisa menuliskan driver untuk perangkat keras, mungkin seperti printer itu kan perlu driver. Kemudian ada database, sistem manajemen database seperti MySQL ditulis dalam C karena efisiensinya dalam pengelolaan data. Jadi MySQL itu adalah suatu situs yang database yang sangat besar. Mungkin ada beberapa aplikasi terkenal yang menggunakan data dari MySQL untuk memanipulasi data atau pokoknya berhubungan dengan data. Kemudian aplikasi jaringan. C digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang memerlukan komunikasi jaringan seperti server web. Nah, jadi C itu bisa melakukan itu juga. Kemudian penerapan ilmu pengetahuan dan teknik. Banyak aplikasi dalam penelitian, simulasi, dan analisis ilmiah ditulis dalam C, termasuk perangkat lunak, statistik, dan alat analisis. Kemudian ada penerapan sistem otomasi dan kontrol. C sering digunakan dalam sistem kontrol industri untuk mengatur mesin dan proses otomatis. Mirip ya kayak embedded system lah. Compiler dan alat pengembangan. Banyak compiler untuk bahasa lain ditulis dalam bahasa C, menjadikannya penting dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak. Jadi compiler atau alat pengembangan ini ya tempat kita itu menulis program ya. Kemudian saya akan masuk ke contoh program C atau bahasanya. Oke, saya akan menjelaskan program C dan ini sangat sederhana banget ya. Kita akan memunculkan output atau tulisan di dalam suatu layar. Misalkan ini layar ya. Terus ini input datanya. Jadi seperti ini. Kita tulis seperti ini. Include Jadi bahasa C ini nggak bisa kita pakai tulisan besar di dalam di ininya. Ada beberapa sintaks yang perlu tulisan besar, ada yang nggak bisa. Jadi kesalahan penulisan aja itu sangat berpengaruh untuk bahasa pemrograman C ini ya. Nah, seperti ini kita bisa tulis seperti ini. Kemudian kita tulis print. Nah, kayak gini nggak bisa ya. Print F, kemudian kita bisa tulis di sini dengan tanda petik halo guys. Kemudian kita bisa tulis untuk
paragraf keduanya seperti ini. Jangan lupa ditutup dengan tanda petik koma seperti ini. Terus kita tulis lagi paragraf keduanya. Oke, nama saya aja ya, Sigurd di sini. Halo guys. Oke. Kemudian jangan lupa tanda petik koma. Lalu kita bisa tulis seperti ini, return 0, jangan lupa titik koma. Oke. Kita bisa run dan akan muncul halo guys sedikit di sini. Kalau kode execute successful berarti artinya kodenya berhasil ya guys. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari program sih mengenai sejarah, terus manfaatnya, penerapannya, dan pendapat para ahli. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Sigit Novrianto, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.